Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Anis. Saya dari jurusan Biologi Universitas Negeri Gorontalo. Saya akan menjelaskan materi tentang reproduksi jamur. Baik, kita akan membahas reproduksi jamur Basidiomycota, di mana pada reproduksi jamur Basidiomycota terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual, di mana alat reproduksi seksual berupa basidium. Di dalam basidium ini terjadi peleburan inti serta meiosis yang menghasilkan 4 spora seksual haploid, yakni basidiospora. Untuk tahapan reproduksi seksual pada Basidiomycota dapat kita lihat pada skema di samping ini. Sedangkan reproduksi seksual pada Basidiomycota dilakukan dengan cara hifa haploid membentuk struktur konidia melalui pembelahan mitosis yang menghasilkan konidiaspora. Selanjutnya, spora akan diterbangkan oleh angin. Kemudian, konidia akan berkecambah menjadi hifa haploid jika jatuh di kondisi lingkungan yang menguntungkan. Berikut kita akan membahas reproduksi pada jamur Zygomycota. Proses reproduksi seksual pada Zygomycota dimulai dengan bergabungnya sitoplasma atau plasmogami, hifa dari dua individu jamur haploid yang berjumlah kromosom N yang berbeda-beda. Kemudian, reproduksi aseksual jamur Zygomycota dilakukan tanpa proses plasmogami atau karyogami, melainkan dengan membentuk sporangium dari hifa haploid. Skema berikut ini menjelaskan tahapan reproduksi seksual dan reproduksi aseksual pada jamur Zygomycota. Berikutnya kita akan membahas reproduksi pada jamur Ascomycota. Reproduksi seksual dimulai ketika dua jenis hifa haploid yang telah membentuk ascogonium untuk melakukan plasmogami. Kemudian, reproduksi aseksual dimulai ketika hifa haploid membentuk struktur konidia yang kemudian membelah menghasilkan konidiaspora. Skema berikut menjelaskan tahapan reproduksi pada jamur Ascomycota. Berikut kita akan membahas reproduksi pada jamur Deuteromycota. Reproduksi aseksual pada jamur ini terjadi dengan menghasilkan konidia atau juga menghasilkan hifa khusus yang disebut dengan konidiofor. Sedangkan untuk reproduksi seksualnya belum diketahui, tetapi rekombinasi genetikanya itu masih bisa terjadi, sehingga disebutlah paraseksualitas. Siklus paraseksual ini adalah suatu proses mengirim materi genetik tanpa melalui pembelahan meiosis serta juga perkembangan dari struktur seksual. Baik, sekian paparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.